Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang fadilah sholawat. Fadilah sholawat itu banyak sekali. Saya akan meringkasnya menjadi 13. Perhatikan baik-baik, catat bila perlu. Ada 13 keutamaan bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun sebetulnya bukan cuma 13 ini, ada banyak sekali, tetapi saya ringkas menjadi 13. Bersolawat kepada Nabi itu sama dengan menjalankan perintah Allah. Kalau kita bersolawat, itu sama dengan kita menjalankan perintah Allah. Mengapa? Karena bersolawat kepada Nabi adalah perintah. Bahkan perintah langsung dari Allah, dan satu-satunya perintah yang Allah mulai dengan dirinya sendiri adalah perintah bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayatnya apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Sallu itu perintah, bersolawatlah kamu. Siapa yang memerintah? Allah. Berarti karena ini perintah, maka yang tidak mau bersolawat atau enggan bersolawat berarti dia tidak menjalankan perintah. Hukumnya dosa. Jelas? Satu. Tapi ini belum masuk fadilah. Yang kedua, ada ayat ini belum masuk fadilah, masih muqaddimah. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kamu kepadaku, kata Allah, aku akan ingat kamu. Jadi kalau kita mengingat Allah, Allah akan mengingat kita. Bagaimana cara mengingat Allah? Cara mengingat Allah berarti melaksanakan perintah-perintah Allah. Apa perintah Allah dalam hal ini? Bersolawat kepada Rasul. Jadi kalau kita bersolawat kepada Rasul, yang diingat Allah. Kenapa? Karena ini perintah Allah. Kalau kita bersolawat kepada Rasul, berarti kita ingat ini menjalankan perintah Allah. Fadhkuruni adzkurkum. Semakin banyak bersolawat, maka berarti semakin banyak Allah akan mengingat kita. Jelas? Mafhum kalam? Ya. Satu. Nih mulai. Fadilah solawat. Solawat menjalankan perintah Allah. Barang siapa yang bersolawat berarti dia sedang menjalankan perintah Allah. Kalau dia tidak mau bersolawat berarti dia mengingkari perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Satu. Dua. Solawat bisa mengangkat derajat orang yang bersolawat di dunia maupun di akhirat.
dan sholawat bisa menghapuskan dosa-dosa. Ad-dalil an Anas ibni Malik radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dalilnya hadis dari Anas bin Malik. Beliau mendengar Nabi Muhammad bersabda, apa kata Rasul? Man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi asyra salawatin wa hutta anhu asyru sayyiatin au khati'atin wa rufi'at lahu asyru darajatin. Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali saja, kata Rasul, maka Allah akan mengangkat derajatnya 10 kali derajat, dan Allah akan menghapuskan 10 kesalahannya. Satu kali sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, satu kali sholawat maka akan dihapuskan 10 kesalahannya dan akan diangkat derajatnya 10 naik tingkat. Jelas? Yang ketiga, sholawat itu bisa menghilangkan kedukaan, menghilangkan kesusahan, meskipun besar sekali masalahnya. Ada seorang sahabat namanya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Suatu hari dia bertemu dengan Rasulullah, lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, inni uksirus salat alaika, fakam aj'alu laka min sholati." Ya Rasul, kata Ubay bin Ka'ab, aku tuh tiap hari bersolawat kepadamu. Kira-kira baiknya aku ketika bersolawat kepadamu ini berapa? Kata Rasul, masyita, ya terserah saja. Dijawab lagi oleh Ubay bin Ka'ab, qultu ar-rubu', seperempat. Jadi kalau doanya panjang, seperempatnya sholawat. Apa kata Rasul? Masyita, fa in zitta fa huwa khairun laka. Ya terserah kamu, tapi kalau mau ditambah itu lebih baik. Ubay bin Ka'ab bilang lagi, an-nisf, kalau gitu separuh, setengah. Dijawab lagi kepada Rasul, masyita wa in zitta fa huwa khairun laka. Tapi kalau mau ditambah itu lebih baik. Apa akhirnya? Ubay bin Ka'ab, kalau gitu aj'alu laka sholati kullaha, kalau gitu semuanya saja sholawat kepadamu. Bukan lagi seperempat, bukan lagi setengah, semuanya aja deh sholawat kepadamu. Kemudian apa kata Rasul? Idzan tukfa hammaka wa yughfar laka dzambaka. Kalau begitu, kalau kamu lakukan itu, maka Allah akan menghilangkan kesusahan-kesusahanmu dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Apa? Dalam shalawat nariyah itu, Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadinilladzi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihi raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adati
kulli ma'lumin lak. Sholawat nariyah ini dibikin oleh seorang ulama, tapi isinya menerjemahkan hadis tadi, bahwa sholawat itu tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij. Jangan-jangan orang-orang pada sholawat nariyah nggak ngerti isinya apa. Kamu harus tahu, oh sholawat nariyah itu isinya adalah fadilah tentang sholawat. Dari mana? Dari hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nomor 4, sholawat itu fadilah nomor 4 nih, menjadi sebab mendapatkan syafaatnya Rasulullah pada yaumul akhir. Ad-dalil, nih ada dalilnya. Man shalla alayya ashran idza asbaha, barang siapa yang pagi hari minimal bersolawat 10 kali, gak usah banyak-banyak, 10 kali itu gak ada 1 menit. Tapi kalau dia tiap pagi rutin, gak lupa 10 kali bersolawat kepada Rasul, wa ashran idza amsa, sore hari 10, 10 pagi, 10 malam, dosisnya itu dosis paling kecil, maka faza bi syafaatihi, rawahu at-Tabarani, maka dia akan menang di akhirat karena dia mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dah. Nomor 5, barang siapa yang bersolawat kepada Rasul, maka Allah dan penghuni langit termasuk para malaikat akan membalasnya dengan 10 salawat. Ad-dalil, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra, barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali aja, kata Rasul, maka Allah akan bersolawat untuknya 10 kali. Maksudnya apa? Kalau Allah bersolawat untuk kita, maksudnya bukan Allah menyolawati kita, tapi Allah menurunkan rahmatnya kepada kita, 10 rahmat. 1 kali solawat kita untuk Rasul dibayar oleh Allah 10 rahmat dan 10 berkah. Coba. Nah, yang keenam, orang yang paling mulia kedudukannya di akhirat dan orang yang paling dekat dengan Rasul, tetanggaan sama Rasul di akhirat, tetanggaan sama Rasul pada yaumul akhir, adalah orang yang paling banyak sholawatnya. Dalilnya ini nggak ngarang-ngarang, semua ada dalilnya. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Ibnu Mas'ud meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Apa kata Rasul? Aulan nas bi, orang yang paling mulia, orang yang paling terhormat ya di mataku, kata Rasul, pada hari kiamat, yaitu aksaruhum alayya sholatan, orang yang paling banyak bersolawat kepada Rasul. Maka kata Rasul, ya terserah kamu mau memperbanyak sholawat atau mau sedikit. Semakin banyak sholawatmu, berarti jatahmu untuk dekat couplingnya dengan Rasul semakin besar. Tapi kalau sholawatnya sedikit, berarti ya dapatnya jauh, nggak bisa jadi tetangganya Rasul, nggak bisa. Mafhum kalam? Oke, berapa tadi? 6, 7 sekarang. Sholawat itu dan salam kita kepada Rasul itu disampaikan langsung kepada Rasul dalam kubur Rasul, di alam barzakh. Karena ada malaikat-malaikat yang oleh Allah khusus ditugaskan untuk menyampaikan salam kita kepada Rasul.
Inilah Allah memberikan kekhususan, keistimewaan kepada baginda Rasul. Ada malaikat yang khusus tugasnya kalau ada salam, ada sholawat dari umatmu ya Muhammad, ini malaikat tugasnya menyampaikan. Hadisnya, innalillahi malaikatan sayyahina fil ardi yuballighuna min ummati salam, rawahu An-Nasa'i, dari Ibnu Mas'ud. Sesungguhnya Allah punya malaikat-malaikat yang keliling, dia keliling. Oh, di Bandar ada enggak, Batang ada enggak, di Pekalongan ada enggak, di Jakarta ada enggak, Surabaya ada enggak, oh di Amerika ada enggak, di Saudi ada enggak, di Mesir ada enggak, keliling itu. Apa? Yuballighuna min ummati salam. Kalau ada yang mengucapkan salam, sholawat kepada Rasul, sampaikan, fulan bin fulan, shalla alaika sa'ah. Ya Rasul, itu ada umatmu namanya fulan bin fulan sedang mengirimkan salam dan sholawat kepadamu. Jadi kalau kita misalnya ini, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Ini juga dibikin oleh orang. Tapi dari mana kok orang bisa membuat syair sholawat seperti ini? Ya karena hadis Nabi ini. Oh kalau gitu kita ngirim salam, kalau gitu kita mengucapkan sholawat. Itu kalau kita mengucapkan salam dan sholawatnya dari jauh, dari sini. Tapi ada lagi kalau mengucapkan salamnya dari dekat. Apa yang dimaksud dari dekat? Kita datang ke Madinah haji atau umroh, masuk Masjid Nabawi, ziarah ke makam Rasul. Di depan makam Rasul, ini mudah-mudahan semua nanti ziarah ke makam Rasul semua. Ya. Begitu kita di depan makam Rasul atau di dekat makam Rasul, di dalam Masjid Nabawi, kita mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi Allah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau kita mengatakan itunya di dekat makam Rasul, apalagi di depan makam Rasul, saat ziarah ke makam Rasul, apa yang terjadi? Kata Rasulullah, ma min muslim yusallimu alayya illa radallahu ruhi hatta rudda alaihi salam. Tidak ada seorang muslim yang mengucapkan salam kepadaku, kata Rasul, kecuali Allah kembalikan ruhku supaya aku bisa menjawab salamnya secara langsung. Jadi kalau kalian nanti ziarah ke makam Rasul, sholawat dan salam di makam Rasul, maka Rasul menjawab salammu langsung. Tapi kalau dari sini salam dan sholawat, malaikat-malaikat khusus yang menyampaikan kepada Rasul. Jelas? Nah, ada lagi nih, berapa? Ada 7, 8 ya. Sholawat menjadi wasilah dikabulkannya doa. Perhatikan, sholawat menjadi wasilah dikabulkannya doa. Maka kalau berdoa, ini para sahabat sampai ulama-ulama hari ini dan insya Allah sampai yaumul qiyamah, itu orang-orang itu, orang alim itu kalau berdoa mesti dimulai dengan alhamdulillah, sholawat, baru dia berdoa. Diakhiri dengan walhamdulillah, sholawat, walhamdulillah. Ada seorang sahabat, dia berdoa, Rasul dengar, doanya nggak diawali dengan hamdalah, doanya nggak diawali dengan sholawat. Apa kata Rasul? Dia terburu-buru. Doanya gitu tuh oleh Rasul dikatakan dia terburu-buru. Makanya kalau kita berdoa, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, itu kan alhamdulillah kan? Baru setelah itu apa? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ada sholawatnya, ada salamnya di situ. Terus baru kamu Allahumma minta rizki, minta apa,
kemenangan, minta kemudahan, minta disembuhkan penyakit, macam-macam, silahkan minta apa saja, tapi diawali dengan memuji Allah, diawali dengan sholawat. Selesai berdoa, semua sudah diminta, semua sudah dimunajatkan. Jangan lupa ditutup dengan wassallallahu ala sayyidina Muhammadin, sholawat lagi, walhamdulillahi rabbil alamin. Itu salah satu adab berdoa. Ngocot moro-moro doa Allahumma menjaluk tapi kok nggak pakai adab. Jelas? Nomor 9, sholawat itu memberkahi majelis. Suatu ketika, kata Abu Hurairah, ini hadis Abu Hurairah, ada sekelompok orang berkumpul di masjid. Lama, ya ngobrol, ini diskusi, ya belajar. Tapi di situ tidak ada zikirnya, di situ tidak ada sholawatnya. Apa kata Rasul? Kanat alaihim tiratun minallah. Mereka rugi. Wis kumpul suwi-suwi, nahan ngantuk, ya kesel, ora ono ngombe, ternyata dia nggak dapat apa-apa, rugi saja. Oleh karena itu, sunnahnya apa? Sebelum kita selesai majelis, sebelum kita bubar, kita ucapkan sholawat, meskipun sekali. Itulah kenapa kadang-kadang kalian dengar kalau di masyarakat tuh, ya selesai kumpul-kumpul, shollu ala nabi, Allahumma sholli alaihi, baru bubar kan? Supaya dapat syarat bahwa perkumpulan itu diberkahi. Kalau ayo, gitu, itu bubar, rugi aja. Makanya masyarakat tuh kadang-kadang kalau udah mau pulang, udah mau selesai itu, shollu ala nabi, bubar. Wih, gue syarat, ini hadisnya, supaya ada bahwa perkumpulan tadi, kamu membicarakan bisnis, kamu membicarakan kerjasama, kamu membicarakan strategi, kamu belajar bersama, kamu apa itu macam-macam. Jangan lupa harus ada. Jangan sampai 1 jam bicara sama sekali nggak nyebut Allah, sama sekali nggak nyebut Rasulullah. Jelas? Nah, nih 10. Sholawat itu nanti membuat kita ketika di Shirathul Mustaqim itu jejak. Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa ada orang yang wa ra'aitu, kata Rasul, ra'aitu rajulan min ummati yazhifu 'ala sirat. Saya melihat ada beberapa orang di antara umatku yang ketika jalan di Shirathul Mustaqim itu oleng. Apa tiba? Ya kan? Oleng kiri, bangun lagi, oleng kanan. Jadi gimana sih berjalan di atas Shirathul Mustaqim? Kan begitu loh. Coba kamu jalan di atas tambang satu, mesti kan oleng, menyeimbangkan. Kemudian faja'athu sholatuhu alayya fa'aqamathu ala qadamaihi wa anqadathu. Kemudian sholawat-sholawat yang kita ucapkan yang banyak itu datang, tenang, saya jagain. Maka sholawat-sholawat kita itu kemudian jagain kita, sehingga kita berjalan di atas Shirathul Mustaqim detek, jejak, tidak oleng, dan sampai ke tujuan. Jelas? Yang ke-11, sholawat itu dapat mengeluarkan kita dari kegelapan kepada cahaya. Makanya kalau ada anak-anak yang buandel, ya, iki pandah nih, wangel, itu diantaranya obatnya dengan sholawat. Tadi saya baca ayatnya, huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Ya, kalau ada orang ini, ya Allah, kelakuannya, perilakunya, ya tingkah lakunya kok jan-jan, kok ya kan, doakan dia dan sholawati dia. Mudah-mudahan dengan itu Allah memberi hidayah. Nomor 12, sholawat itu
ya, membuat kita selalu diingat oleh Allah. Tadi kan, man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asyra fadhkuruni adzkurkum. Yang terakhir, yang ke-13, sholawat itu membuat cinta kita kepada Rasul terpelihara dan bahkan bertambah. Orang kalau cinta pasti disebut-sebut terus, ya. Anak-anak muda laki-laki mencintai perempuan yang mau dinikahinya, itu disebut-sebut terus. Seorang bapak itu punya anak, cinta sama anaknya, itu disebut-sebut terus dalam doanya. Ibumu cinta sama kamu, kamu disebut-sebut terus dalam doa-doanya. Kamu nggak tahu aja, orang tuamu doakan kamu itu apa, yang lapor dulu, nah aku mau doakan kamu, apa begitu? Enggak. Ibumu, bapakmu mau tidur, doakan kamu. Percayalah, bapakmu, ibumu mau makan aja doakan kamu. Sholat, habis sholat doakan kamu. Ya, duha doakan kamu, puasa doakan kamu. Jadi besok kalau kamu itu sukses jadi orang, itu yang pertama kali berjasa sebetulnya bukan dirimu, tapi kedua orang tuamu. Jangan-jangan suksesmu itu sebetulnya adalah kumpulan dari doa-doa bapakmu, ibumu yang tidak pernah lapor sama kamu bahwa dia lagi doa. Hati-hati loh, kamu sama ibumu sama bapakmu, hati-hati, hati-hati. Jangan sekali-kali khianat, jangan sekali-kali durhaka, jangan sekali-kali apapun. Hati-hati, hati-hati. Jelas ya? Pokoknya apa? Itu karena cintanya, karena cintanya. Itu. Nah, kita kepada Allah dengan zikir, kita kepada Rasul dengan sholawat. Jelas semuanya? Ya, aksiru minas sholati alayya, terus berbanyak sholawat. Kamu dari sini menuju ke kamar, sholawat. Dari kamar mau ke dapur, pelaku, ya entuk 5 sholawat. Mending 5 tasbih, 6 tasbih, takbir, tahmid, takbir, ya. Kemudian dari dapur misalnya kamu mau ke lapangan olahraga, sholawat kan nggak perlu wudhu, enaknya. Apa zikir perlu wudhu? Enggak. Kamu mau olahraga, ya nggak punya wudhu, batal wudhu, jalan ke lapangan, sholawat aja, tasbih aja, takbir aja. Ngerti nggak? Bumi yang kamu tapaki itu orang kalau jalan kaki bekas nggak? Bekas kan? Kalau kamu kentut, baunya bekas nggak? Ya, orang yang jalan di belakangmu bau nggak? Kalau kamu jalanmu zikir, jalanmu sholawat, jalanmu doa, itu bekas. Lawang saya aja kalau keliling pakai motor muter itu nggak pernah diem saya. Mesti. Kalau nggak sholawat, dapat tasbih, dapat takbir, dapat tahmid. Ini berarti jejaknya jejak sholawat semua. Nanti jejaknya jejak tasbih semua. Jejaknya jejak zikir semua. Jejaknya jejak Quran semuanya. Ya gimana nggak bumi bergetar? Gimana nggak langit terbuka? Nah kalau semuanya berzikir ya sama. Ini 1000 orang menuju ke asrama. Yang ada yang sholawat, ada yang tasbih, ada yang takbir, ada yang ngapal Quran, ada yang macam-macam. Ya ini kan sama dengan kamu bikin jejak-jejak zikir semua. Lalu dari asrama kamu ke dapur, ternyata ada yang sholawat, ada yang baca Quran, ada yang zikir, ada yang apa, dapat 5, dapat 2, terus bendino, ben waktu. Yakin saya bumi ini berkah. Jelas? Aku lu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum muwaffaqun jami'an. Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan kalian semua jalan kalian dalam belajar, ya. Mudah-mudahan ilmunya manfaat, ya. Mudah-mudahan jadi orang sukses insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.